Halo teman-teman, kembali lagi di JTech ID, channel kesayangan kalian semua. Dan saya ucapkan selamat bergabung untuk kalian yang baru menemukan channel JTech ID. Untuk kalian yang belum subscribe, langsung saja tekan tombol subscribe-nya agar kalian bisa mendonasikan subscribe gratis kalian dan tentunya sekaligus membantu memajukan reviewer Indonesia ataupun TechTube Indonesia agar tidak kalah saing dengan reviewer dari luar negeri ya. Dan tentunya subscribe itu gratis, jadi langsung saja tekan tombol subscribe. Dan selebihnya kalian juga akan mendapatkan notifikasi jika ada update video terbaru dari channel JTech ID. Jadi langsung saja, nggak usah ragu. Nggak perlu berlama-lama lagi. Dengan saya Angga Biguna Saputra, saya akan membahas sebuah PC rakitan yang cukup powerful. Dimana ini PC ini kecil-kecil cabai rawit ya. Kenapa kecil-kecil cabai rawit? Langsung saja kita bahas komponennya satu persatu. Nah, PC kecil-kecil cabai rawit ini menggunakan komponen yang mana sudah dibilang lebih baru ya dibanding rakitan-rakitan PC saya sebelumnya ya. Dimana di sini meskipun komponennya bekas, tapi di sini saya menggunakan komponen yang cukup baru dari generasi ke-7, yaitu prosesornya adalah dari Intel Pentium G4560, di mana dia memiliki kecepatan 3,5 GHz dan juga memiliki dual core tapi dia memiliki 4 thread. Jadi dual core 4 thread ya, ini cukup oke ya untuk Pentium mempunyai dual core dan 4 thread. Performanya seperti apa nanti kita lihat. Dan tentunya karena di sini saya menggunakan Intel Pentium G4560, pastinya saya menggunakan motherboard H110 ya. Saya di sini menggunakan dari ASRock. Di sini juga didapatkan dengan harga yang second ya. Nanti harganya di belakang saya jelaskan. Di sini saya mendapatkan second, mobilnya ASRock ya, kondisinya masih sangat bagus ya, sangat baik, semua berfungsi normal. Dan karena di sini sudah DDR4, tentunya saya memasangkan RAM DDR4. Namun di sini karena memang budgetnya minim, saya hanya memasangkan satu keping RAM saja dengan kapasitas 8 GB dari Kingston Hyper Fury ya. Dimana di sini kalau misalkan kedepannya si PC ini ingin di-upgrade menjadi 16 GB, ini sudah sangat bisa ya. Sudah sangat bisa karena ini baru satu slot RAM, jadi nanti satu slot RAM bisa menambah jadi 16 GB ya. Dan ini RAM-nya memiliki kecepatan 2666 MHz. Meskipun ini kecepatannya hanya terbaca di bawahnya, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Dan lalu untuk urusan penyimpanan di sini saya menggunakan dua penyimpanan, di mana penyimpanan yang pertama saya menggunakan penyimpanan dari Seagate Barracuda 500 GB, dan juga penyimpanan yang kedua saya menggunakan dari WD Blue 500 GB juga. Jadi mungkin totalnya 1 tera ya, tapi ya dibagi menjadi 2 harddisk gitu ya. Dan untuk PGA-nya di sini saya menggunakan PGA dari RX 570. Ini PGA-nya cukup powerful ya. Untuk digunakan bermain game sudah sangat mampu ya, dimana di sini sudah GDDR5 ya, dan juga sudah memiliki 4 GB VRAM-nya dan memiliki bus width-nya 256 bit gitu. Jadi udah ngebut lah ini ya. Dan dia memiliki atau harus dipasangkan 8 pin power. Jadi mungkin dibilang boros ya cukup boros, dibilang irit juga nggak terlalu irit gitu ya. Ya sekitar TDP-nya 160 watt lah ya, tapi biasanya untuk full load nggak sampai segitu juga sih. Lalu untuk urusan PSU di sini, power supply yang saya gunakan, saya masih mempercayakan kepada Aerocool United Power 500 watt. Nah, 500 watt di sini kenapa saya selalu percayakan, karena kualitasnya cukup baik, tersertifikasi terdaftar di 80plus.com, dan sudah hampir beberapa kali saya menggunakan ini tidak ada kendala ya. PC saya pribadi pun menggunakan dari Aerocool ya, cukup baik, sudah bertahan ya lebih dari 1 tahun, sudah cukup oke lah ya. Nah, lalu untuk casingnya di sini, casing terlihat mini ya, seperti mini ITX, tapi di sini micro ITX ya. Untuk casingnya micro ITX, di mana di sini casing dari Raptor 1501 ya. Ya cukup murah didapat di pasaran. Saya juga kaget ya. Kenapa saya memilih ini? Awalnya si subscriber saya ini meminta, "Bang, udah aja yang biasa aja nih untuk untuk casingnya." Tapi di sini saya ingin menimbang-nimbang lagi ya, kalau pakai yang biasa biasanya belum ada USB 3-nya
Kalau ini meskipun harganya murah sudah terdapat USB 3-nya, jadi sudah baik gitu ya. Jadi saya pilih yang ini, harganya juga murah juga ya. Hanya sekitar 200 ribuan lah. Nanti di akhir video kita bahas harganya. Dan di sini tidak menggunakan SSD karena minim budget ya, minim budget. Oh ya, untuk casing di sini saya menggunakan fan ya berwarna biru, di sini fan LED, di mana saya menggunakan 3 fan LED dengan konfigurasi 2 di depan, karena maksimal itu di depan hanya bisa 2 fan ya, jadi saya hanya pasang 2 fan, dan juga di belakang 1 fan untuk exhaustnya ya. Casing ini sih airflow-nya nggak terlalu baik menurut saya, cuman untuk casing Kerehore wah cukup oke lah ya. Tapi tetap kalian harus menjaga temperaturnya, dalam arti di sini kalian mungkin kalau misalkan terasa lebih panas gitu, kalian bisa sesekali membuka casingnya gitu ya, saat misalkan panasnya berlebih gitu ya. Ya tapi kurang ganteng ya. Dan di sini uniknya itu di sampingnya sudah terdapat side cover yang polos ya, ataupun yang transparan, jadi PC di dalam ini bisa terlihat, apalagi kalau misalkan pakai RGB gitu, wah udah ganteng. Dan kelemahannya untuk yang side di depan ini, cover di depan ini mungkin nggak terlalu baik ya, jadi warnanya terlalu gelap gitu, jadi pennya itu nggak terlalu terlihat warna birunya, jadi kurang ganteng gitu ya. Itu mungkin kekurangan, tapi juga mungkin nggak masalah juga ya. Jadi seperti mubazir aja gitu, kita pasangkan fan LED berwarna biru tapi tidak terlalu terlihat gitu ya. Nah, lalu selanjutnya kita akan tes benchmark dari PC ini ya. Langsung saja kita lihat benchmark dari PC ini. Pada tes Cinebench R15 di sini didapatkan hasil OpenGL-nya 100,03 fps ya, dan juga hasil run CPU-nya didapatkan hasil 334 CB. Ya, ini hasilnya ya dari Cinebench R15, bisa kalian lihat sendiri. Dan juga langsung kita masuk kepada pengujian game, di mana game yang diuji pertama yaitu adalah dari Battlefield 5, di mana di sini saya menggunakan resolusi 1080p setting medium, yang didapatkan hasil FPS-nya cukup baik, cukup nyaman untuk bermain game ya, sekitar 40 sampai 60 fps, rata-rata di 50 fps ya. Untuk game seperti ini sudah sangat nyaman digunakan. Ini dengan settingan medium sudah lancar ya. Selanjutnya kita masih mengetes game yang cukup berat, yaitu Need for Speed Heat, di mana di sini saya menggunakan resolusi 1080p juga dengan settingan low ya. Dan tidak banyak FPS yang didapat, memang di sini hanya berkisar sekitar 20 sampai 30 fps sampai 40 lah maksimal. Ya cukup nyaman sebetulnya untuk digunakan bermain game di settingan low ini. Namun jika kalian misalkan masih merasa kurang, kalian bisa menurunkan resolusinya di 900 pixel ini. Ya, game ini mendapatkan FPS yang kecil karena mungkin dari prosesornya sendiri hampir load 100% terus ya. Jadi cukup wajar karena di sini prosesornya ya 2 core 4 thread. Lanjut untuk di game selanjutnya di PES 2019, di sini saya tes mendapatkan FPS yang cukup cantik ya, dimana FPS-nya itu stabil 60 FPS ya. Entahlah ini saya pressing-nya terus aktif jadinya hanya 60 FPS, tapi pastinya di sini sudah sangat nyaman untuk bermain PES ya. Jadi kalian nggak perlu ragu lagi untuk bermain PES, sudah sangat nyaman. Di settingannya auto, di settingan PES-nya saya nggak tahu ini settingan high atau apa, auto lah. Lanjut untuk kalian yang suka game kompetitif seperti PUBG Lite di sini. PUBG Lite di sini saya mendapatkan settingan yang ultra di 1080p dan hasil FPS-nya cukup mengagumkan di atas 100 fps, 120, 130 ya, dan itu stabil selalu seperti itu. Jadi untuk kalian yang mempunyai monitor gaming atau monitor 144 Hz, ini sudah cocok untuk dimainkan di monitor itu ya, karena FPS-nya sudah bisa mendekati lah 144 fps di settingan ultra. Cukup menarik ya PC ini. Dan selanjutnya untuk di game Resident Evil 2 di sini dengan settingan high didapatkan FPS juga yang cukup baik, sekitar 70 sampai 80 fps ya, rata-rata seperti itu. Dan gamenya sangat lancar ya, ini settingannya high ya, cukup lah untuk kalian bermain game adventure seperti ini. Dan terakhir saya mengetes di benchmark game Shadow of the Tomb Raider, dimana FPS yang didapat di sini sekitar 30, 40 sampai 50 fps dengan rata-rata 40 fps ya. Memang ini salah satu game yang cukup berat
untuk di 2020 ini, namun kalian bisa tetap menjalankan dengan lancar di prosesor seperti ini ya. Kalau prosesornya Intel Pentium G4560. Dan untuk urusan editing, menurut saya di sini PC ini masih cukup sanggup, cukup lancar untuk digunakan editing video di Adobe Premiere ya. Di sini Adobe Premiere yang saya gunakan dari Adobe Premiere 2017 yang saya gunakan di sini saat saya mencoba mengedit video di sini ya cukup lancar lah, nggak ada nge-lag ya ataupun nggak ada yang lainnya, cukup oke lah untuk kalian juga sekalian untuk ngedit ringan ya, atau untuk konten kreator pemula kalian ya. Ini PC udah cukup sih ya, cukup. Nah, kalian sudah melihat tadi hasil benchmarknya, hasil tesnya seperti apa ya, dari hasil game cukup baik, dari hasil untuk yang lainnya juga bisa ya, productivity ataupun yang lainnya. Jadi sekarang kita lihat untuk harganya. Kalian bisa langsung lihat terlebih dahulu untuk rincian harganya. Nah, bagaimana menurut kalian dengan PC kecil-kecil cabai rawit ini ya, dengan Intel Pentium G4560? Menurut saya sangat masih oke ya, dan ini tentunya upgradable. Misalkan kalian ingin upgrade ke i3 6100 atau 7000 ya, ataupun sampai ke i5 7400 gitu misalkan ya, itu bisa ya dengan motherboard ini kalian tidak perlu ganti. Dan tentunya misalkan kalian kurang ini 8GB, kalian bisa menanamkan lagi. Jadi ini PC kecil-kecil cabai rawit yang upgradable sudah di DDR4. Mantap, gurih ya. Dengan budget yang minim kalian bisa mendapatkan PC gaming yang cukup menarik untuk digunakan bermain game sehari-hari ya. Jadi silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jika ada kekurangan juga silahkan kalian koreksi di bawah. Dan jika ada masukan lainnya atau pertanyaan juga langsung tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like video ini dan juga share, dan jangan lupa subscribe video channel JTech ID supaya channelnya bisa berkembang. Dan itu saja dari saya pamit undur diri. Saya Ngabiguna Saputra, salam JTech ID and see you.